Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Syarifuddin MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah kurikulum Mi. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai telaah standar proses pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, pengertian. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dapat disimpulkan bahwa standar proses adalah proses perencanaan pembelajaran yang mencakup strategi pembelajaran yang kreatif untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Yang kedua yaitu ketentuan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non-formal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang pertama, standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Yang kedua, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, dan C. Penilaian proses pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas peserta didik pada yang A. Pendidik anak usia dini, B. Pendidikan dasar, C. Pendidikan menengah, D. Pendidikan kesetaraan, dan pendidikan khusus. Materi yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan aktivitas untuk merumuskan yang pertama, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Merupakan sekumpulan kompetensi dan lingkup materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan. Yang kedua, kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun berdasarkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Yang B. Visi misi dan karakteristik satuan pendidikan. Yang ketiga yaitu kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan melibatkan peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik. Materi yang keempat yaitu cara untuk mencapai tujuan belajar. Yang pertama, memberi kesempatan untuk menerapkan materi pada problem atau konteks nyata. Yang kedua, mendorong interaksi dan partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan pendidikan atau lingkungan di masyarakat. Yang keempat, menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Materi yang kelima yaitu cara menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan beragam teknik atau instrumen penilaian yang sesuai dengan tujuan belajar. Cara menilai ketercapaian tujuan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada standar penilaian pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Materi yang selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, interaktif. Yang kedua, inspiratif. Yang ketiga, menyenangkan. Yang keempat, menantang. Dan yang kelima, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.